materi yang sangat penting ya. Di mana juga kita dalam mata kuliah manajemen TV streaming, apa yang terjadi atau juga bagaimana sebuah stasiun televisi dan manajemennya dari kontennya segala macam. Nah, itu juga akan kita bahas tuntas di mata kuliah kali ini. Oke, langsung aja untuk sejarah dan perkembangan televisi yang pastinya juga buat adik-adik semuanya dan juga semua pemirsa di rumah yang pastinya juga sudah mungkin ada yang mengetahui, tapi kita kali ini merefresh kembali ya. Oke. Nah, dan kita juga pernah mengsinggung gitu atau juga membahas tentang pengertian dari sebuah televisi. What's the meaning or definition dari television? Nah, jadi televisi ini adalah pastinya juga secara teoritisnya itu pengertiannya adalah penangkap siaran bergambar, oke, yang berupa audiovisual dan juga videonya itu secara broadcasting. Nah, jadi itu yang menggabungkan keduanya. Jadi mungkin yang membedakan dengan radio itu cuma audionya aja, tapi kalau televisi itu menggabungkan audiovisual, keduanya itu yang dipancarkan yang pastinya juga bisa diterima oleh semua pemirsa di rumah. Oke. Nah, pemirsa, sebenarnya istilah dari televisi ini itu yang berasal dari bahasa Yunani yaitu tele ya. Nah, jadi televisi atau juga kata-kata tele dan juga vision. Nah, jadi tele dan vision. Jadi kalau digabungkan itu menjadi televisi. Oke. Nah, jadi secara harfiah atau juga secara literalinya itu berarti melihat secara jauh. Nah, jadi ini merupakan pengertian dari televisi karena pemirsa itu juga berada jauh dari studio. Nah, ini juga yang disampaikan atau juga kutipan dari Ilham Z itu di tahun 2010 yang lalu. Nah, jadi televisi ini itu juga kalau menurut dari salah satu scholar atau juga teoritis itu adalah media pandang sekaligus pendengar gitu, audio dan juga visual, di mana juga yang di mana orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan di televisi, tetapi sekaligus mendengarkan atau juga mencerna dari narasi dari audio yang keluar dari sebuah tayangan. Oke, nah dari gambar tersebut gitu ya. Nah, jadi itu gambar yang bergerak. Oke, nah terus kalau kita juga berbicara tentang sejarah dari televisi itu sendiri. Nah, ternyata awal dari TV yang tidak bisa dipisahkan dari penemuan dasar. Nah, jadi orang yang menemukan televisi yaitu penemuan dasar ya, yaitu hukum gelombang elektromagnetik itu oleh semua sudah pada tahu ya, itu Joseph Henry dan juga Michael Faraday. Itu it's very long time ago di tahun 1831 yang lalu. Nah, jadi kemudian itu juga bertransformasi gitu. Jadi yang sangat punya andil ya itu dalam menemukan televisi ini itu yang pertama sekali Joseph Henry dan juga Michael. Kemudian itu di tahun 1876 ya. Itu di tahun 1831 pertama sekali. Nah, kemudian baru 30 tahun berikutnya lebih kurang ada George Carey itu yang menciptakan selenium kamera. Nah, jadi yang tabung hampa. Nah, itu juga yang disebut dengan sinar katoda gitu. Nah, terus kemudian berkembang lagi di tahun 1884 itu ada Paul Nipkow itu yang ternyata dia membuat sebuah gebrakan. Nah, seperti kita tahu ya, sebuah penemuan itu pasti ada step by step next prosesnya itu supaya juga bisa lebih sempurna dari tahun ke tahun. Nah, kemudian baru si Paul Nipkow ini di tahun 1884 itu mengirimkan gambar elektronik yang menggunakan kepingan logam itu yang disebut dengan teleskop elektrik. Nah, jadi itu pertama ada 18 garis revolusinya, itu dengan temunya itu maka disebut Bapak Televisi. Nah, jadi meskipun juga ada orang-orang di balik penemuan dari televisi ini yang mungkin lebih dikenal sama orang, itu karena penemuannya yang sudah sempurna, yang mungkin masih memerlukan perkembangan ya. Soalnya ini juga di tahun 1884 yaitu Paul Nipkow. Nah, itu dia yang orang-orang yang bersejarah sekali, orang-orang yang punya andil sekali dalam menciptakan atau juga menemukan televisi. Oke. Nah, terus kalau kita juga mengupas tentang sejarah dari televisi ini sendiri, nah di mana ternyata pada tahun 1929
itu BBC, the first station in the world itu yang mengudara di dunia. Ya, jadi mereka tuh menggunakan siaran percobaan pertama itu dengan menggunakan temuan dari John L. Baird, yaitu sistem TV 30 garis. Nah, jadi sebelumnya kan si Paul itu menemukan gelombang elektromagnetik itu 8 garis, tapi ini 30 garis. Nah, jadi itu dengan kekuatan 12,5 gambar per detiknya. Terus pada tahun 1934, nah seperti juga mungkin adik-adik dan juga pemirsa di rumah bisa melihat di slide ya. Nah, itu pada tahun 1934, nah itu berdiri stasiun televisi yang bernama Bray Television Limited, itu yang menyiarkan programnya itu dari Crystal Palace di London. Nah, jadi itu di London ya. Jadi siaran gambar yang diri dengan orkes simfoni Gammon pada saat itu ya. Itu dimana juga British yang berasal dari Inggris yang memainkan lagu-lagu ilustrasi dalam dari satu film. Oke. Nah, ternyata kalau penemuan televisi ini itu juga ya pertama sekali pasti juga sinema di bioskop ya, atau juga pemutar film, baru kemudian televisi yang disusul kemudian. Oke. Nah, terus kalau apa namanya garis gitu. Kalau dari sebelumnya itu ada 30 garis, kemudian juga ditambah lagi dengan sistem 405 garis. Nah, ternyata garis ini itu kalau kita bisa melihat secara dekat itu apa ya? Elektromagnetik ya. Jadi kalau di sebuah televisi atau juga di layar kita bisa melihat garis-garis itu yang kumpulan dari warna yang visual. Nah, di mana itu 450 garis dari perusahaan Marconi EMI atau juga Electronic and Musical Industry secara jadi IMF itu masih ada sampai sekarang gitu. Dia lalu ada TV juga ada radio yang di kota dulu, kemudian ya, terus juga satu tahun 1991 diri akan broadcasting pertama di Belanda atau juga mungkin televisi untuk kalau bisa bilang ini televisi pemerintah. Nah, jadi tahun 1952 ada CBC itu di Kanada, Canadian Broadcasting Corporation TV station itu berdiri dan pemancarnya di Montreal. Overall keseluruhan kita bisa melihat perkembangan dari televisi ini atau juga sejarah televisi ini itu dimulai di Eropa atau di Eropa. Nah, jadi, perkembangan televisi yang cukup berjasa gitu ya dari negara Eropa. Nah, jadi dari Belanda, kemudian juga Inggris yang pertama sekali, London, Inggris, sama aja ya, Inggris, kemudian Belanda, kemudian baru Kanada. Nah, jadi kita bisa lihat ini di kisah between 1930 sampai dengan 39 kawasan Eropa dan baru masuk ke Amerika juga. Nah, bahkan di Asia sendiri itu juga baru tahun berikutnya di tahun 1940 sampai dengan 49, di mana juga itu sebagian kawasan Asia dan Jepang, terus juga Alaska ya di Eropa. Nah, kemudian di kisaran periode dekade 50 sampai dengan 59, kemudian ada Kanada, Amerika Latin, terus juga kawasan Afrika juga udah mulai mempunyai televisi, terus juga ada Asia Barat dan juga Australia. Alright, nah terus bagaimana how about Indonesia? Jadi bagaimana dengan perkembangan sejarah televisi di Indonesia? Nah ternyata itu di Indonesia di dekade atau di periode 1960 sampai dengan 69 sebagian kawasan Afrika dan juga Indonesia. Nah jadi kita baru munculnya televisi atau juga stasiun televisi itu di tahun 1960 itu di Indonesia. Nah 60-an. Nah bahkan kemudian tahun 70 sampai dengan 89 itu masuk ke sebagian kawasan di Asia Tenggara, terus juga Afrika dan juga Papua New Guinea. Nah, jadi mungkin kalau adik-adik semua bisa melihat ya, kalau dulunya kan TV itu hitam putih gitu ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia mungkin kita bisa menanyakan, mungkin sampai sekarang juga masih ada vintage stuff atau juga barang-barang yang udah klasik gitu di rumah-rumah kita, mungkin ada satu dua yang masih mempunyai pesawat televisi. Nah, itu yang masih hitam putih gitu dulunya. Nah, terus kita juga fokus untuk Indonesia. Nah, jadi seperti kita bahas sebelumnya, ternyata di era 60-an, di tahun 1960 ya, sampai dengan 69 itu baru masuk di Indonesia. Nah, ternyata
2 years later di tahun 2 tahun setelahnya di tahun 60, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Nah, itu juga kan kita apa namanya, di mana kita juga pemerintah kita dari sejarah Indonesia itu memproklamirkan ya, itu proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi benar-benar itu tanggal 17 Agustus tahun 1962 mengadakan siaran percobaan televisi itu dengan acara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-27. Nah, jadi tanggal 24 Agustus di mana juga tahun 1962 TVRI Televisi Republik Indonesia itu mengudara pertama kalinya dengan siaran langsungnya upacara Asian Games keempat. Nah, terus jadi mulai saat itu apa namanya, perkembangan TVRI ya, perkembangan TVRI pada saat itu ya masih the one and only ya, masih satu-satunya televisi yang ada di Indonesia atau juga public television yang milik pemerintah yang bisa diakses oleh semua masyarakat dengan menggunakan antena UHF ya. Nah, itu mendominasi acara hiburan, terus juga ada pendidikannya dan juga informasi. Nah, juga sudah ada beritanya. Jadi sudah komplit gitu. Jadi ada unsur hiburan, informasi dan pendidikan. Nah, terus di tahun 1989 pemerintah mengizinkan itu RCTI sebagai stasiun televisi pertama swasta di Indonesia. Nah, jadi sebelumnya kita juga sudah apa namanya membahas tentang ini ya. Nah, jadi tentunya itu juga kemudian ada RCTI, terus juga ada ditusul dengan TVRI. Nah, itu juga yang menjadi televisi swasta yang terus berkembang di Indonesia. Oke, dan kemudian ada SCTV ya, terus juga ada Indosiar, Antv, dan juga TPI. Jadi pada saat itu mungkin ada the big five ya, stasiun televisi swasta itu yang perkembangannya di Indonesia. Nah, jadi kemudian baru dituangkan dalam undang-undang itu nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, di mana juga stasiun televisi yang ingin melakukan siaran secara nasional itu juga harus melakukan siaran jaringan antar beberapa stasiun TV lokal. Nah, itu juga sampai ada regulasi penyiarannya ya. Itu di tahun 2002, Undang-Undang nomor 32. Nah, jadi itu juga penting untuk kita ketahui secara sekilas gitu ya. Ternyata itu diatur dalam undang-undang. Nah, jadi ada pasal 31 di mana juga apa namanya itu yang sebenarnya jaringan televisi itu berjaringan induknya di Jakarta bekerja sama dengan LPS atau juga lembaga penyiaran swasta. Nah, itu juga sudah ada jaringan, sudah ada badannya gitu untuk mengatur slot waktu tertentu untuk ditempati programnya dari Jakarta. Nah, terus pasal 20 itu juga ada penjelasannya kalau lembaga penyiaran swasta juga untuk radio, televisi, ternyata menyelenggarakan satu dengan wilayah adalah hak antara pusat daerah nah, jadi sekarang kita juga di pusat atau juga nasional mereka tuh ada kantornya juga di daerah juga penyempurnaan sama Kemeninfo juga sekarang kita bisa ada pembagian gitu. Jadi kemudian ada untuk kekuatan lokal atau juga siasat lokal gitu. Dan terus juga bentuk informasi kebudayaan daerah juga ya sesuai daerah masing-masing. Kalau di Aceh lebih jelasnya. Jadi supaya juga budaya bisa tetap terangkat gitu. Oke. Nah, dan nah untuk pemirsa ini kita break sebentar ya karena juga ada teknisi dan juga saya mendapatkan informasi nih ada beberapa teman-teman yang mungkin masih belum bergabung dan tentunya juga kita break kurang lebih 5 menit setelah jeda pariwara berikut ini kita juga akan melanjutkan ya materi kita
dan juga tentunya buat para pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di e-learning live persembahan dari Universitas Mulia Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Universitas Ubudiah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat,
Mutia Paradiba STR/Kep MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia. Faradila Safitri SST MKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan. Nuzulul Rahmi SST MKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan. Ulfa Husnadira SST MKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak. Sahbainur Rezeki SST MKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi. Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit. Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data. Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1. Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web. Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce. Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming. Raudatun Nuzul ZA SST MKes dengan mata kuliah Askap Neonatus. Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB On TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Universitas Umudia Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB On TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Umudia Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMkes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STR/Kep MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia. Faradila Safitri SST MKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan. Nuzulul Rahmi SST MKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan. Ulfa Husnadira SST MKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak. Sahbainur Rezeki SST MKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi. Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit. Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data. Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1. Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web. Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce. Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming. Raudatun Nuzul ZA SST MKes dengan mata kuliah Askap Neonatus. Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB On TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat.
UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Ya, buat adik-adik semuanya, selamat datang kembali dan kita juga akan melanjutkan materi kita untuk hari ini masih dengan mata kuliah manajemen TV streaming dan kita juga masih membahas tentang sejarah perkembangan televisi di dunia, baik itu di Indonesia juga pastinya. Nah, dan tentu juga selamat siang juga untuk pemirsa di rumah yang juga masih menyaksikan siaran program e-learning live yang dipersembahkan oleh Universitas Muda Indonesia dan kita juga masih dengan kelas kita dari adik-adik S1 ya ilmu informatika dan pastinya juga dari Universitas Muda Indonesia. Oke, nah tadi juga buat adik-adik semuanya yang juga baru bergabung, nah tadi juga mungkin ada sedikit miskomunikasi ya gitu tentang linknya. But it's okay, just continue right now. Nah jadi kita kembali lagi ke pembahasan kita yaitu tentang regulasi penyiaran. Nah tadi kalau mungkin di season pertama kita juga sudah melihat atau juga berbicara atau juga berdiskusi ya, memaparkan tentang sejarah perkembangan televisi yang ada di Indonesia, baik itu dari penemuannya, terus juga perkembangannya, dan nanti juga untuk materinya itu juga akan Bapak share ke grup kita dan jadi mungkin salah satu dari konten kita bisa minta tolong dibuatkan ya untuk grup WA untuk kelas manajemen TV streaming kita. Nanti juga Bapak akan mengupload atau juga mengirim materi-materi dari pertemuan 1 hingga sekarang, itu handout-nya dapat juga untuk dibaca dan juga untuk tertinggal juga ya. Oke, nah terus juga untuk peserta harap mengaktifkan kamera untuk semua adik di rumah supaya juga bisa lebih interaktif, oke? Nah terus kita lanjut lagi nih, untuk regulasi penyiaran kalau di Indonesia sendiri itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang penyiaran, nah di mana juga ini ada Komisi Penyiaran Indonesia, itu ada juga KPI yang dibentuk satu lembaga independen atau juga yang berdiri sendiri ya, itu yang mengatur hal-hal yang mengenai penyiaran. Nah jadi itu mereka yang memantau atau juga mengevaluasi, memonitoring gitu bagaimana konten siaran yang ada di Indonesia ya atau juga mungkin dari luar. Nah itu di bawah kalau sekarang sih sudah bekerja sama dengan Kemenkominfo. Nah ternyata Komisi Penyiaran Indonesia itu yang berada di pusat. Nah itu di setiap daerah itu di setiap provinsi juga ada Komisi Penyiaran Indonesia daerah atau juga KPID. Nah itu yang bertanggung jawab kepada DPR dan juga ke KPI pusat. Itu juga bertanggung jawab kepada DPRD dan juga untuk KPI daerah. Nah, jadi Komisi Penyiaran Indonesia ini yang benar-benar mereka juga mengurus tentang radio juga gitu. Nah, dan tentunya juga merupakan lembaga negara independen. Ini diklaim sebagai representasi negara atau juga yang mewakili dari negara ya, dari pusat. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kedudukan atau juga kekuatan sumber hukum badan hukum dari KPI ini itu sederajat dengan anggota DPR dan juga presiden. Jadi pemikiran ini kemudian disatukan dengan logo dari KPI. Nah, jadi kalau di Aceh sendiri itu juga ada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Nah, di mana juga itu yang mengevaluasi tentunya juga kalau misalnya siaran-siarannya seperti apa gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya ada mungkin yang keluar dari jalur gitu. Nah, itu juga akan menjadi tanggung jawab dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk daerah. Nah, jadi sudah ada perwakilannya masing-masing ya. Nah, jadi tidak asal-asalan bagaimana dengan konten sebuah televisi itu, bagaimana konsepnya, terus juga mungkin dari pemutaran-pemutaran apapun siarannya, bentuk siarannya baik itu film kah, informasi kah. Nah, itu yang pastinya juga ada aturan-aturan atau juga rule-rule regulasi sendiri yang tentunya juga harus diikuti supaya juga tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, kenapa sebuah stasiun televisi itu yang sangat punya andil gitu ya dan memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat gitu. Nah, terus juga untuk regulasi penyiaran itu juga tertuang dalam pasal 20 masih dengan Undang-Undang Nomor 32 ya. Nah, di mana juga itu yang berisikan lembaga penyiaran swasta atau juga LPS itu jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi itu masing-masing hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran pada satu cakupan wilayah siaran. Oke, nah itu juga mungkin bisa dilihat nanti ini pasal-pasalnya mungkin bisa adik-adik bacakan ya setelah nanti Bapak kirimkan juga gitu. Nah, dan yang paling penting juga ini juga di pasal 47 itu yang berisikan isi siaran dan juga bentuk film atau juga iklan itu wajib memperoleh
tanda lulus sensor ya dari lembaga berwenang. Jadi yang dimaksud di sini adalah lembaga sensor film. Nah, jadi kalau pasti kita sudah tahu gitu. Kalau film-film yang masuk di Indonesia, baik itu yang diproduksi dari film Indonesia sendiri, atau juga mungkin film-film dari luar, dari Western Hollywood, di apa namanya India segala macam ya. Nah itu juga sebelum masuk ke Indonesia pasti ada lembaga sensor film gitu. Nah mereka tuh yang bertanggung jawab mungkin yang harus memotong adegan-adegan tertentu atau juga di bagian part-part tertentu supaya juga bisa lulus sensor. Nah kemudian sudah memasuki tahapan sensor dari lembaga sensor film di pusat di Jakarta sana. Nah kemudian baru itu bisa diedarkan di bioskop. Nah begitu juga dengan televisi. Jadi kan seperti kita tahu itu di TV-TV swasta banyak sekali menampilkan baik itu TV series ya atau juga sinetron atau juga film itu juga harus melewati tahapan lembaga sensor film. Nah, jadi supaya juga harus dilihat dulu mana yang harus diberikan izin untuk lulus sensor baru kemudian bisa ditayangkan di televisi. Oke. Nah, itu juga pasti udah pada tahu semuanya ya. Nah, terus kalau kita juga berbicara tentang karakteristik televisi. Nah, itu juga bagian dari sejarah perkembangan televisi yang ada di dunia atau juga di Indonesia. Nah, jadi kalau bisa powernya, kekuatannya, itu kalau karakteristik televisi, keunggulannya pasti juga kita bisa melihat sendiri ya secara langsung, ada visualnya, ada audionya. Nah, di mana juga kita sebagai pemirsa, audien merasa terlibat secara langsung gitu dalam suatu peristiwa sehingga memiliki kekuatan sugestif yang tinggi. Nah, jadi kita apa namanya pemahaman kita kalau kita juga melihat menonton TV, jadi kita direct ya. Jadi kita bisa wah, ini berada langsung gitu dalam tayangan apa yang kita saksikan. Sama dengan kita membaca sebuah buku. Nah, jadi kita timbul imajinatif kita sendiri. Misalnya contohnya kita membaca apa? Buku Harry Potter gitu. Jadi kalau bisa kita membaca, wah itu bagaimana bayangan-bayangannya, pasti setiap orang itu berbeda imajinatifnya kan. Nah, tapi kalau televisi enggak gitu. Jadi kekuatannya satu gitu. Jadi seperti apa tayangan yang kita lihat. Nah, semua orang yang menonton baik itu secara bersama-sama atau juga secara terpisah, nah itu juga memiliki imajinatif yang sama gitu, sesuai dengan visual yang mereka lihat di televisi, yang kita lihat di televisi ya. Nah jadi jika potensi ini dioptimalisasi untuk praktis pembelajaran, tentu akan memiliki pengaruh positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Nah seperti yang kita lakukan sekarang gitu. Nah jadi live e-learning ini, apapun itu yang mungkin kita lihat seperti visualnya, slide tentang materi atau juga penyampaian dari Bapak dan juga bagaimana kita berdiskusi. Nah, itu juga mempunyai persepsi yang sama. Nah, jadi yang sama. Jadi nggak ada imajinatif masing-masing yang berbeda seperti kalau kita membaca buku. Oke. Nah, terus pasti dari sisi-sisi positif pasti juga ada sisi-sisi kekurangannya ya. Yang tentunya itu juga menjadi dari nilai minus ya atau juga kekurangan. Nah, jadi siaran televisi yang bersifat sekilas tersebut menimbulkan masalah tersendiri dalam hal ingatan khalayak gitu. Nah, jadi benar-benar kita itu emang kalau sesuatu yang positif kita nonton, kita serap, itu juga memberikan benefit yang luar biasa buat kita gitu. Buat semua orang yang menyaksikan sebuah televisi itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang pengaruhnya negatif sama seperti yang pernah kita diskusikan di pertemuan yang lalu ya. Nah, di mana juga itu juga memberikan dampak yang negatif gitu. Kalau seandainya itu tayangan-tayangan yang nggak bagus buat pemirsa. Oke, nah jadi televisi ini juga kekurangannya tidak mampu menyampaikan hal-hal yang membutuhkan ke dalam penjelasan panjang lebar gitu, sebagaimana dibutuhkan dalam praktik pembelajaran. Nah jadi kalau misalnya di dalam televisi itu kan karena juga durasi waktu gitu, nah di mana juga mungkin tidak terlalu padat, tidak terlalu terangkum semuanya apa yang kita lihat gitu, yang ada di televisi ya. Nah itu juga salah satu nilai minusnya gitu. Nah terus kalau karakteristik televisi dilihat dari segi menghadirkan realitas sosial. Jadi what's going on, apa yang terjadi dalam masyarakat sekarang, permasalahan-permasalahannya, isu-isu sosial ya, baik itu secara nasional, secara daerah juga. Nah, jadi televisi ini memiliki kemampuan menghadirkan realitas sosial seolah seperti aslinya. Nah, jadi seperti contohnya, for example, jadi kalau kita melihat pemberitaan gitu ya, berita bagaimana terjadi misalnya meliput musibah ataupun meliput kejadian apapun itu seperti orasi, demonstrasi atau juga mungkin proses-proses hukum. Nah, jadi kita sekarang bisa melihat secara langsung gitu ya.
Berbeda mungkin dengan dulu kali gitu, yang dimana informasi-informasi tertentu itu tidak sampai ke khalayak. Nah, jadi kalau misalnya ada koran pun itu juga mungkin masih dalam limit yang terbatas. Nah, jadi dengan adanya televisi ini, jadi kita bisa melihat itu apapun kejadian yang ada di belahan dunia manapun, itu juga bisa langsung direct itu kita terima dalam apa namanya, mata kita sendiri, dengan kita bisa mendengar langsung berita dari telinga kita sendiri melalui sebuah tayangan di televisi. Nah, apalagi sekarang tentunya juga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana juga media sosial, di mana juga informasi itu bisa kita akses melalui handphone, smartphone kita masing-masing gitu. Jadi semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang sama. Oke, nah jadi ini juga tidak terlepas dari pengertian dari televisi. Mungkin itu sebagai jendela dunia ya. Jadi melalui sebuah pesawat televisi kita bisa melihat apapun yang terjadi di seluruh dunia gitu. Nah, terus juga kalau kekurangannya juga sebenarnya salah satunya ya, mungkin kita bisa melihat secara langsungnya itu di slide ya. Nah, jadi khalayak percaya bahwa gambar dan suara yang mereka ikut di layar itu mencerminkan realitas sosial yang ada. Nah, jadi kadang-kadang ini contohnya, mungkin ada sesuatu hal yang pemberitaan gitu. Jadi tingkat apa namanya, aktualitasnya, tingkat faktualitasnya itu mungkin nggak 100%. Nah, jadi di mana juga mungkin para jurnalis mungkin langsung mengangkat sebuah berita, merekamnya, bahkan itu juga kita belum tahu apakah itu kejadiannya betul atau enggak, atau juga sudah kapan. Nah, itu juga kadang-kadang karena kita juga sering terpancing gitu, wah menonton, wah ini wah parah ya kejadiannya ataupun apa gitu. Mungkin ada beberapa part-part tertentu yang digabungkan dengan kejadian-kejadian yang tidak yang di tempat lain gitu, atau juga mungkin di negara lain gitu. Nah, tanpa kita sadari. Itu salah satu contohnya gitu. Jadi kekurangannya di situ. Jadi kita langsung timbul opini atau juga pemikiran yang ada dalam diri kita, wah parah ya gitu kejadiannya atau seperti apa gitu. Nah, ternyata itu mungkin nggak semua gambar yang utuh itu diambil di satu lokasi kejadian yang sama alias ditambah-tambah. Nah, hal ini juga berlaku contoh lainnya pada saat kita melihat mungkin di Facebook atau juga di Instagram atau juga di Twitter. Kadang-kadang kan ada kan sekarang itu gambar-gambar yang ternyata dia membuat sebuah caption atau juga ulasannya, ini kejadian yang ada di sini gitu, di suatu tempat tertentu. Nah, padahal gambarnya atau juga videonya ternyata itu bukan yang ada di tempat tersebut. Malah itu pernah kan banyak tuh yang komen-komen, wah ini videonya atau gambarnya ini punya kejadian yang udah lama gitu. Nah, itu juga yang membuat persepsi kita langsung mengiyakan gitu ya. Nah, jadi itu salah satu kekurangannya dari media televisi atau juga media apapun itu sekarang. Nah, terus kalau dalam berbicara karakteristik televisi dari simultaneous, nah jadi kekuatannya ini kemampuan televisi menyampaikan segala sesuatu secara serempak. Nah, jadi seperti kita ulaskan di sebelumnya, itu langsung diterima secara bersamaan gitu. Jadi nggak ada yang membedakan. Nah, karena kerempakan dari televisi ini tidak hanya bersifat auditif tapi juga visual. Jadi kesan yang diterima oleh khalayak itu sangat kuat ya. Nah, ini juga kita bisa melihat dari kata-kata. Kan pernah gitu kata-kata yang mungkin sering kita gunakan ya. No picture hoax gitu ya. Jadi nggak ada gambar tuh nggak ada bukti. Nah, itu juga menjawab kalau televisi itu menyiarkan secara berita tapi langsung ada gambarnya, ada videonya secara langsung. Nah, itu juga yang menjadi kekuatan dari simultaneous. Nah, terus kalau dalam karakteristik sebagai hiburan ya atau juga menghibur, nah pastinya televisi ini tanpa kita jelaskan panjang lebar secara konseptualnya, fungsi TV sama dengan media lainnya, yaitu informatif, memberikan edukatif, memberikan hiburan. Jadi kalau bisa kita stres-stres untuk langsung nonton TV gitu. Kalau dulunya kan itu di mana juga pada saat belum adanya media YouTube, belum adanya kemajuan internet seperti sekarang, mungkin 10 tahun yang lalu pasti semua kita kalau suntuk ya pasti nonton TV gitu ya. Nah, kalau nonton sampai sekarang juga masih, kalau kita juga mau menonton live pertandingan sepak bola, basket, apapun itu, nah itu juga kita bisa menikmatinya melalui televisi gitu. Nah, terus kalau kita juga mungkin pengen santai di rumah, pasti ya sebentar-sebentar ya kita pasti menyalakan televisi gitu ya untuk menjadi nilai hiburan kita. Nah, ternyata itu dari hasil studi menunjukkan bahwa tujuan atau juga motif utama orang yang menonton TV adalah mencari hiburan. Nah, jadi kalau dulu ya, tapi kalau sekarang orang kalau ini cari berita terbaru apa gitu ya.
Nah, pasti kan langsung membuka mungkin Instagram atau juga membuka YouTube atau juga membuka portal news. Contohnya seperti Detik News, CNN, BBC, apapun itu. Wah, ini ada berita apa hari ini gitu ya. Nanti pasti kita juga langsung buka lewat HP kita. Nah, tapi kalau dulu ataupun sampai sekarang masih ya, orang-orang itu jarang mengakses mendapatkan informasi dari televisi untuk informasi atau juga untuk mencari informasi atau juga pemberitaan. Nah, tapi tetap informasi utama sampai sekarang itu mencari hiburan. Jadi baik itu menonton film atau juga menonton apapun itu gitu ya, seperti menonton olahraga, pertandingan dari klub favorit kita. Nah, pasti juga kan itu bagian dari olahraga yang menghibur ya. Oke. Nah, terus kalau ini secara conclusion-nya, kalau kelemahan minus dari televisi itu kan kelompok yang isu berkesinambungan impersonal, biaya di persaingan antar televisi, lebih masalah yang dari para owner televisi. Nah, jadi televisi akan semakin kuat gitu. Nah, sekarang itu banyak kalau terutama di Indonesia ya. Jadi perkembangan televisi ya istilah latah atau juga budaya ikut-ikutan tuh pasti dari dulu ya. Mungkin kalau sekarang, kalau dulu mungkin perkembangannya ada stasiun televisi yang mungkin lebih reality show gitu, mungkin yang apa istilahnya, contohnya yang mengangkat isu-isu sosial seperti ya bedah rumah, uang kaget, apa sih dulu program-program dulu gitu ya. Nah, jadi semua televisi yang lainnya juga ikut-ikutan. Nah, program aja secara live. Nah, hampir semua televisi di jam yang sama menampilkan yang sama gitu. Tapi bedanya dengan televisi-televisi yang ada di luar negeri gitu. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu mereka tetap konsisten dengan konsepnya gitu, karena supaya memberikan pilihan yang banyak buat para pemirsa. Jadi kan nggak semua kita yang suka dengan ya nonton sinetron lah ataupun suka dengan acara-acara lawakan di TV gitu ya secara live. Nggak semua kita suka dengan ajang-ajang pencarian bakat yang mungkin itu aja. Nah, jadi kita juga nggak ada pilihan ya. Jadi waduh, ini nonton TV semua acaranya itu gitu. Nah, itu yang masih menjadi kelemahan juga dalam dunia broadcasting di Indonesia, karena budaya ikut-ikutan itu pasti ada, karena melihat dari rating tinggi yang pasti ujung-ujungnya dari pemasukan iklan ya, komersial, advertising segala macam. Nah, itu juga kadang-kadang itu egoisnya dari stasiun televisi itu, mereka juga tetap mementingkan income-nya atau juga pendapatannya dari iklan gitu. Nah, terus ya ini juga udah kita bahas tadi. Nah, dan pastinya mungkin kita bisa melihat sekilas ya, kembali lagi sedikit lagi nih. Nah, ini bisa bisa ditampilkan di TV nggak ya ini untuk ininya? Slideshow-nya ini. Oke, mungkin kita break sebentar untuk sesi terakhir, mungkin kurang lebih 5 menit atau 3 menit ya, karena Bapak juga ingin memperlihatkan sejarah perkembangan televisi. Nah, jadi kita bisa melihat di dunia itu seperti apa untuk melihat secara ada gambarnya juga. Jadi itu perkembangan secara sekilas, nanti juga handout ini akan Bapak kirimkan ke teman-teman semuanya ya. Nah, jadi kita break sebentar untuk jeda iklan, kurang lebih 5 menit lah ya, untuk kita bisa slideshow, untuk bisa menampilkan. Jangan kemana-mana, tetap di e-learning live, dan juga Bu Adidik semua tetap di sini. Universitas Ubudiyah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan,
S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom MEng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB On TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal computer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS.
Sementara jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Pemirsa UB On TV yang pasti juga masih menyaksikan program e-learning live yang dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia yang untuk kali ini itu bersama kelas dari S1 Ilmu Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Muda Indonesia. Nah, dan tentunya juga buat adik-adik semuanya yang juga masih survive gitu ya. Nah, dikit lagi nih, sabar, kurang lebih mungkin 20 menit lagi kita juga akan berada di sesi terakhir gitu ya. Nah, terus yang penting juga stay safe ya, itu buat teman-teman semua, adik-adik semuanya yang jaga jarak, jangan lupa pakai masker supaya juga bisa tetap sehat. Oke. Nah, tadi kita juga sudah berbicara atau juga membahas tentang sejarah perkembangan televisi di dunia dan juga di Indonesia. Nah, jadi kali ini kita melihat sedikit gitu ya. Itu ada ini gambarnya. Nah, tadi Bapak juga sudah menjelaskan ternyata itu pertama sekali itu di tahun 1862. Nah, jadi kita bisa melihat ini ada Abi Giovanna, itu dia menciptakan pantel telegraf dan menjadi orang pertama yang mengirimkan gambar itu, tapi pada saat itu masih gambarnya masih diam. Nah, jadi mungkin seperti Infocus sekarang ya. Nah, jadi seperti kita bisa melihat gambarnya ditembakkan ke layar, nah tapi itu tidak bergerak gitu. Nah, kemudian ini ada katoda rays-nya. Nah, jadi itu sinar katoda ini itu menggambarkan cahaya yang dipancarkan ketika arus listrik terpaksa melalui tabung vakum. Nah, jadi kemudian baru ada ini nih pita film. Nah, pita film ini pertama sekali mungkin yang digunakan sebagai pemutar film kalau dulunya. Nah, bahkan juga untuk memotret ya. Ini juga tahun 1884 penemuan film fotografi itu fleksibel. Oke. Nah, terus kalau tadi Bapak juga sudah ada menjelaskan sedikit menyinggung dari 18 garis, kemudian 30 garis, dan kemudian sampai ratusan ya, sampai sekarang itu sudah serba digital. Nah, sebenarnya ini nih yang dinamakan dengan garis resolusi. Nah, kalau tadi Bapak jelaskan, kalau kita zoom layar, nah itu juga akan muncul apa namanya partikel-partikel warna yang menyatu, yang membentuk sebuah visual yang bergerak. Itu jadi melalui warna. Dan ini juga berlaku untuk ya LCD atau juga mungkin di handphone ataupun di komputer. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu yang ditemukan sama Paul Nipkow. Oke. Nah, kemudian baru ada 18 garis gitu ya dari sampai berkembang. Oke. Nah, terus kalau kita ini secara singkat aja nanti handout ini Bapak kirimkan juga itu ke grup WA ya. Nah, terus ini sebenarnya ini demonstrasi film pertama ya, satu juga itu bagian dari sejarah film, televisi dan juga video. Nah, ini di tahun 1895. Nah, ini alatnya seperti ini. Itu ada film-film gambar-gambar bergerak gitu. Nah, kemudian kalau untuk TV sendiri itu sistem televisi teknik pertama itu yang ada di menggunakan sinar katoda. Oke. Nah, jadi di Pekan Raya Dunia di Paris itu pertama sekali listrik Kongres Internasional pertama listrik diadakan. Nah, di mana Rusia membuat penggunaan dikenal sebagai kata televisi 1906. Oke ya. Nah, ini dia alatnya.
Nah, terus ini dia katoda, sinar katoda atau juga katoda ray, itu yang digunakan untuk menghasilkan gambar televisi 10 tahun setelah diciptakan. Nah, jadi kalau misalnya melihat komponen di televisi dulu pasti ada sinar tabung seperti ini nih. Ini dinamakan dengan cathode ray, sinar katoda. Oke. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi di bawahnya. Nah, ini pada tahun 1926 ada John Bragg yang mengoperasikan sistem televisi dengan 30 baris. Kalau tadi dari 18 baris, kemudian itu resolusinya ada 5 frame per detik. Nah, di mana televisi pertama itu dinamakan dengan televisi elektromekanis, itu yang masih hitam putih, black and white. Nah, yang pertama itu yang menampilkan gambar yang bergerak gitu. Nah, tapi pada saat pertama sekali itu tanpa ada suara. Jadi hanya orang-orang, dan untuk apa namanya, kalau bisa secara di dunia itu juga hanya orang-orang tertentu, misalnya orang-orang yang kaya aja gitu ya, yang masih bisa menggunakan televisi karena saat yang pertama gitu ya. Dia juga ada TV jarak jauh gitu di tahun 1928 itu di New York City ya. Terus nah ini dia, kita bisa lihat gambarnya ya, mungkin TV elektronik pertama. Jadi itu masih tabungnya sangat kecil sekali ya. Nah ini dia, kalau kita bisa lihat di slide-nya, nanti kalian juga bisa melihat secara ini. Oke. Nah terus kalau siaran televisi pertama itu ada di tahun 1936. Nah di mana yang tadi Bapak juga sudah menjelaskan juga ya sedikit, itu dibuat di London. Itu di mana siaran ini ditampilkan di Inggris. Nah, jadi itu ada sebuah acara pertama yang berjudul The Man, The Flower in Box gitu. Nah, meletakkan dasar penyiaran rumah. Jadi ada the first broadcasting televisi, nggak ngaruh Kiki. Oke. Dan tentunya itu juga ada CBS di tahun 1937. Nah, itu ada TV memulai pembangunan TV-nya yang pertama. Itu untuk color TV. Nah, jadi ini ada televisi berwarna pertama yang ada di dunia. Itu ada CBS. Nah, tadi Bapak juga sudah menjelaskan ya. Nah, ini ternyata untuk color TV. Nah, jadi yang dibuat oleh George Valency. Nah, jadi kemudian dari usulannya itu, dari temuannya dia itu memunculkan ide-ide baru di industri televisi. Pembagian program, film ada informasi juga gitu ya. Nah, jadi 1908 televisi warna yang pertama itu CBS itu di London. Oke. Nah, ini dia orang yang David Smirnoff yang istilahnya apa ya? Orang yang jadi di mana dia pameran dunia sebagai sebuah karya untuk pidato Presiden Roosevelt. Nah, jadi kalau di Indonesia itu di tahun 1946 ya kalau salah tadi ya, enggak 61 ya, di mana juga kita menyiarkan siaran pertama itu untuk hari ulang tahun proklamasi. Nah, kalau di sana itu, kalau di Amerika Serikat mereka itu siaran pertamanya itu menampilkan pidato dari Presiden Roosevelt itu di tahun 1939. Nah, itu di RCA TV. Oke. Nah, kemudian baru munculnya itu sejarah televisi jarak jauh yang diberi hak untuk mengubah nama American Broadcasting Company. Nah, itu ada televisi kabel. Nah, jadi yang seperti siaran melalui parabola, TV berbayar. Nah, ternyata kalau di sana itu udah dari tahun 1948 ya perkembangannya. Nah, kemudian TV kabel ini itu pertama sekali kalau di Amerika Serikat itu diperkenalkan di Pennsylvania itu sebagai sarana membawa televisi ke daerah-daerah pedesaan di tahun 1950. Nah, jadi pada saat pertama sekali ya masih mungkin di area urban ya, di area perkotaan, di mana juga untuk akses broadcastingnya itu gampang. Nah, tapi kalau misalnya di Amerika Serikat sendiri, itu mereka juga ada TV berwarna yang langsung ditampilkan di daerah-daerah terpencil, itu yang pertama sekali di Pennsylvania di Amerika Serikat. Ini tampilannya bisa kurang jadi seperti inilah ya. Nah, jadi dari FCC menyetujui standar televisi berwarna pertama yang kemudian juga mengalami transformasi dari tahun ke tahun sampai di tahun 1953 itu peningkatan dalam menonton film. Jadi sudah ada warnanya gitu.
Nah, ini dia tampilan-tampilannya. Nah, terus kalau kita juga berbicara tentang pertumbuhan atau juga peningkatan jumlah rumah yang memiliki televisi, itu kalau di Amerika Serikat sana itu tumbuh pesat gitu. Itu bahkan naik sampai 33% dari tahun 1950, bahkan itu sampai menjadi 20 juta pemirsa. Nah, jadi pengiklan Amerika Serikat bahkan itu menghabiskan rekornya itu dari waktu ke waktu untuk menyiarkan iklannya di TV. Jadi mereka itu dari awal kemunculan dari TV berwarna pertama, dari para perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat sudah langsung memasang iklan. Itu dia ya, untuk untuk jaringan sebagai sarana promosi. Oke, nah ini dia penyiaran televisi pertama yang di Amerika Serikat, itu dari FCC menyetujui versi modifikasi dari televisi dari hitam putih menjadi televisi berwarna. Oke, kita bisa lihat gambarnya sekilas. Oke, nah jadi kemudian kalau transformasi dari televisi itu sendiri, nah mungkin televisi berwarna ini mungkin adik-adik juga ada juga pemirsa di rumah juga mungkin masih menemukan gitu ya. Nah itu di mana dari bentuk-bentuknya mungkin dari yang ukurannya masih kecil, kemudian mungkin ada tempat displaynya di bawah, kemudian sampai di atas, bahkan itu menjadi televisi apa sekarang yang flat TV ya, sampai sekarang itu emang nggak ada sama sekali. Oke. Nah, dan ini salah satu untuk siaran pertama yang ada di Indonesia, di Amerika Serikat. Nah, di mana juga berdasarkan itu debat Kennedy and Nixon itu tentang kampanye televisi. Nah, jadi ada perdebatan besar itu yang menjadi sejarah juga di dunia pertelevisian di dunia, di mana antara John F. Kennedy dan juga Richard Nixon itu di tanggal 26 September tahun 1960 itu siaran split screen pertama gitu. Oke. Nah ini dia bentuknya satelit TV pertama, ini dia nih. Jadi AT&T meluncurkan Telstar yang merupakan satelit pertama yang membawa siaran TV dan sampai sekarang itu siaran masih bisa disampaikan secara internasional. Jadi nggak heran gitu ya kalau kita bisa mengakses TV-TV atau juga siaran-siaran yang ada di luar negeri sampai ke Indonesia atau juga di belahan dunia manapun. Oke. Nah, ini dia NBC. Nah, jadi kalau kita melihat logo dulu ya, ini juga mungkin belum resolusi warnanya ya, itu yang kita bisa mengatakan seperti itu. Nah, ini ada the full color network. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dulu warnanya juga masih yang tidak terlalu perfect sampai sekarang. Nah, terus kalau kita berbicara tentang perkembangan bentuk televisi. Jadi ini bisa dilihat di screen ya. Dari sekitar Desember tahun 68, di mana juga produsen memproduksi sekitar ada 11,4 juta set TV, itu naik menjadi 5,7 juta set yang dibuat di tahun 1960. Nah, jadi ini bentuk-bentuk televisi dari dulu udah stylish gitu televisinya. Nah, ini dia. Nah, terus baru ini ada bagian dari sejarah juga, di mana juga ada pendaratan di bulan langkah pertama manusia. Jadi tanggal 20 Juli astronot Neil Armstrong itu mengambil langkah pertama manusia di bulan, di mana juga sebagai jutaan pemirsa Amerika Serikat itu menonton peristiwa bersejarah itu di TV jaringan. Nah, ini juga yang disiarkan secara live. Jadi pada saat itu juga masih teknologi di sana itu memang luar biasa sekali ya. Oke. Nah, terus ini bagian juga yang mungkin menjadi hot issue juga ya, atau juga big issue. Kenapa? Kalau di Indonesia termasuk telat juga kali ya. Larangan iklan-iklan atau aturan-aturan iklan itu juga ada. Sebenarnya kalau berbicara larangan rokok iklan pertama di dunia itu di sejarah televisi, kalau di Amerika Serikat sendiri sih itu pada tanggal 2 Januari tahun 1970 ada larangan Kongres iklan rokok di radio dan juga di TV itu diberlakukan. Nah, di mana pengupasan bisnis itu sekitar 220 juta iklan itu di tahun 1971 ya. Ini iklan rokok itu masih baru dipermasalahkan dan secara official itu nggak boleh ada iklan rokok di televisi. Tapi kalau di Indonesia kayak akhir-akhir 2000-an gitu lah ya. Oke. Nah, terus kalau kita juga berbicara TV yang mungkin sedikit besar gitu. Nah, jadi tahun 1973 ada jaringan lain itu mengurangi waktu komersial di anak-anak. Nah, jadi mereka tuh di tahun 70-an dari awalnya itu sudah memberlakukan apa istilahnya kalau di Indonesia ya, kalau kita nggak bisa menutup mata juga sih itu faktanya mungkin 10 tahun terakhir ya itu baru ada rate-nya gitu, ada
tulisan BO, bimbingan orang tua, ada yang untuk remaja, ada untuk anak-anak. Nah, itu juga kalau di sana, kalau di dunia, terutama di Amerika itu dari tahun 1973 mereka sudah memberlakukan rate untuk satu program. Mana yang cocok untuk anak-anak, mana yang nggak boleh untuk anak-anak, dan jam-jam tertentu. Gitu. Nah, terus juga ada batasan juga gitu. Oke. Terus kalau berbicara tentang sejarah perkembangan televisi dan nggak jauh-jauh dari yang namanya juga iklan. Karena kan setiap saat televisi itu pasti bisa dibilang ya kotaknya iklan gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk pendapatannya sendiri ya, di tahun 77 kalau di Amerika Serikat sana, itu pendapatan iklan naik gitu dari tahun ke tahun. Bahkan 7,5 miliar US dollar, naik 20% dari semua iklan yang ada di Amerika Serikat dari tahun ke tahun, dari 77 sampai 78. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun aja itu bisa meningkat secara drastis ya sampai 20% gitu untuk perkembangan iklan. Oke. Nah, terus ini yang terakhir, satu lagi nih. Ada PBS, itu stasiun pertama yang beralih ke semua pengiriman satelit program. Jadi nggak pakai UHF lagi ya. Nah, jadi langsung direct broadcast satelit. Nah, di mana juga itu ini sudah ada iklan-iklannya gitu. Iklan-iklan yang sudah berwarna dari tahun 1990-an. Oke. Nah, kalau mungkin adik-adik semua dan juga pemirsa di rumah penasaran juga sebenarnya stasiun televisi untuk anak-anak itu pertama sekali kapan sih? Nah, ternyata pada tahun 1990 karena munculnya undang-undang televisi anak mulai berlaku jadi membatasi jumlah iklan program untuk anak-anak, bahkan juga munculnya juga stasiun khusus untuk anak-anak kayak Cartoon Network atau juga seperti sekarang ada Disney Channel, terus juga ada Nickelodeon. Nah, itu juga banyak ya. Oke. Ini dia gambar televisi dulu, ini gambar satelitnya. Nah, bahkan munculnya TV plasma tuh di era tahun 1997-an ke atas. Nah, jadi plasma TV ini merupakan perkembangan teknologi yang paling awal itu untuk slim TV. Kalau dulu kan TV plasma itu seperti ini, mungkin bisa dilihat. Jadi emang udah flat gitu ya. Nah, jadi keunggulannya itu pastinya juga memiliki sudut pandang yang lebih lebar dan tingkat kontras warnanya dan cenderung lebih murah dibandingkan dengan LCD atau juga LED ya. Bahkan itu gambarnya ditampilkan itu bagus, nggak blur gitu, karena udah menggunakan sistem teknologi yang tinggi dari plasma TV ini. Nah, baru kemudian di era-era 2000-an munculnya tahun digital disc. Nah, jadi sudah ada munculnya yang pertama dulu DVD ya, DVD, VCD, itu lebih digital, gambarnya lebih bersih gitu ya. Nah, jadi banyak orang-orang sekarang yang sudah dulunya ya di awal-awal 2000-an itu mungkin menonton ya, film ataupun apapun itu melalui DVD atau juga melalui VCD. Nah, ini ada yang TV LCD, Liquid Crystal Display, itu di mana juga ini menggunakan teknologi yang menggunakan LCD untuk memproduksi gambar. Jadi itu memang benar-benar udah sama seperti VC gitu ya. Jadi kalau sekarang kita pun mungkin kalau nonton di rumah pasti menggunakan TV ini, TV LCD ini. Jadi kita bisa memasukkan flash disk, kita bisa memasukkan apa istilahnya dari pakai kabel HDMI dari komputer, mungkin kita nonton YouTube langsung kita bisa displaykan ke televisi. Nah, itu juga yang lebih memudahkan. Oke, nah mungkin kalau kita juga menonton YouTube di handphone mungkin kecil gitu ya. Jadi kita langsung mendisplaynya ke flat TV atau juga TV LCD kita. Nah, dan kemudian itu juga ada LED nih, light emitting diode, yang pastinya itu di 2000-an akhir juga ya, muncul jadi semakin berkembangnya televisi. Bahkan sekarang itu banyak sekali TV-TV yang semakin bagus gitu. Nah, ini sekarang sudah ada semua televisi membuat transisi ke high digital ini, transisi ke HD. Nah, jadi ini yang istilahnya mempertajam gambar. Bahkan juga ada sekarang itu TV-TV yang mempunyai 3D. Nah, di mana juga dengan memiliki kacamata 3D ini itu mendapatkan pengalaman sensasi yang luar biasa sekali ya. Bahkan untuk main game juga. Nah, itu juga bagian dari perkembangan televisi. Nah, bahkan sekarang ini televisi-televisi yang ada 3D ini dilengkapi dengan kacamata LCD yang memungkinkan kita melihat video dalam 3D yang jelas gitu. Nah, ini ada TV OLED nih ya di 2013. Ada yang mungkin TV yang melengkung gitu ya, semakin kemajuan teknologi semakin nah, terus juga ini TV layar lengkung ini itu juga dengan resolusi ultra high definition yang tinggi. Nah, yang tentunya juga sangat bagus sekali karena dibuat untuk meningkatkan kepuasan penonton, sensasi dalam menonton ataupun juga bermain game.
karena layar dari UHD ini yang melengkung ini itu dengan sudut yang sempurna dan meningkatkan sensasi kita dalam menonton televisi. Oke, nah itu dia mungkin istilahnya sedikit gambaran ya untuk panjang lebar kita sudah membahas tentang perkembangan televisi di sejarahnya yang ada di dunia dan juga di Indonesia dari sekarang, dari kemunculannya, dari bentuk-bentuk televisinya, transformasinya dari masih mono ke digital. Nah, dan mungkin ada sesi terakhir nih, mungkin kurang lebih 2 menit. Kalau ada adik-adik yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaannya, atau juga nanti bisa melalui WhatsApp juga, dan juga nanti jangan lupa di-create ya grupnya juga, karena di invite saya, nanti kita juga bisa berkomunikasi di situ atau bisa via email juga gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Muhaimin Al-Karim ya. Nah, apakah ada undang-undang tentang sensor pada televisi Indonesia atau itu peraturan setiap saluran peraturan setiap saluran televisi? Nah, dari itu oke, it's very good question. Jadi itu seperti Bapak jelaskan tadi, jadi dari Undang-Undang Nomor 32 yang mengatur tentang apapun tentang penyiaran. Nah, itu dari lembaga sensor film. Nah, jadi itu salah satunya setiap konten atau juga televisi yang ada di Indonesia yang disiarkan ke masyarakat, ya pastinya itu punya step-step tertentu. Nah, jadi dari setiap produksi, contohnya sinetron atau juga film yang ditayangkan itu juga harus melalui lembaga sensor film. Nah, jadi ini ada undang-undang tentang sensor pada televisi Indonesia, itu semuanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32. Nah, jadi yang Bapak jelaskan tadi ya. Nah, di mana juga ini yang mengatur tentang segala macam sistematis tentang peraturan-peraturan yang ada di televisi yang pastinya juga harus diikuti oleh semua pengguna televisi. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 itu di mana juga ada lembaga-lembaga pembentuk ya dari undang-undang tersebut. Ada lembaga KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, ada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan kalau untuk sensor film, lembaga sensor film ini sendiri itu emang sudah muncul dari sebelum adanya televisi-televisi ini. Karena kenapa? Perkembangan bioskop itu yang pastinya juga mengharuskan lembaga sensor film untuk menyensor dulu ya tayangan-tayangan. Nah, jadi kalau kita melihat tentang sensor pada televisi Indonesia, itu peraturan setiap saluran televisi. Nah, itu pasti juga ada Undang-Undang Nomor 32. Semua stasiun televisi Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ada tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32. Nah, itu dia. Oke, ada pertanyaan lainnya? Mungkin satu lagi yang kalau mungkin nggak ada di sini bisa melalui WhatsApp juga. Oke ya, nanti Bapak juga akan kirimkan handout-nya juga nih. Oke. Nah, terus sekarang kalau misalnya mungkin sedikit tambahan nih. Jadi untuk membantu lembaga sensor film. Jadi mungkin kalau dulunya lebih kepada fokus ke film, tapi kalau sekarang lebih ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia tuh di pusat yang setiap harinya tuh mereka punya staf-staf masing-masing ya, divisi masing-masing yang setiap hari itu mengontrol tayangan TV yang ada di Indonesia. Baik itu dari luar juga gitu. Nah, jadi kan banyak tuh kejadian-kejadian mungkin dari apa istilahnya kasus-kasus mungkin dari lawakan-lawakan itu kan dulunya banyak yang berkasus gitu ya. Itu ada teguran dari KPI, di mana juga kalau mungkin dalam sebuah konten acara tuh nggak boleh apa belak-belakan menghina fisik ya, nggak boleh menyentuh sara tertentu atau juga nggak boleh kelepasan misalnya lose control atau juga kelepasan kontrol dalam membuat candaan gitu yang bisa merugikan atau juga menyinggung pihak-pihak luar dari suku-suku tertentu, dari ras-ras tertentu, agama-agama tertentu. Nah, itu juga yang menjadi tugas dari KPI. Ini bagian dari lembaga sensor film juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk film-film yang ditayangkan di televisi dan juga sinetron atau juga serial-serial TV dari luar dari produksi lokal, nah itu pasti tetap harus lolos dari sensor dulu dari lembaga sensor film Indonesia. Oke.
Nah, itu aja. Mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan, Asif ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita mungkin langsung sudahi. Tapi jangan lupa juga buat semua ya adik-adik untuk meng-capture screen ya, sebagai bukti hadir juga, dan nanti juga mungkin akan Bapak collect gitu, kumpulkan untuk kehadiran segala macam. Oke? Nah, jangan lupa sebelum ditutup, dan tentunya juga untuk bisa meng-capture screen juga. Oke. Nah, terus juga buat adik-adik semuanya itu bisa melihat juga mungkin di Facebook juga ya. Nah, dan tentunya juga buat di Instagram juga. Jangan lupa untuk memfollow akun Instagram dari Universitas Muda Indonesia dan juga di YouTube Universitas UBI on TV. Nah, terus juga untuk mengklik, men-share juga ya untuk apapun informasi-informasinya, yang pastinya juga untuk buat teman-teman semuanya, buat teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk di-capture screen-nya. Oke. Nah, karena juga sudah hampir lagi, kita juga sudah hampir memasuki ibadah salat zuhur untuk hari ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini untuk adik-adik saya nih, dan pastinya juga dari S1 Ilmu Informatika di Universitas Muda Indonesia, dan juga buat pemirsa di rumah, terima kasih. Jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan tayangan live e-learning secara live itu di jam 9 ya, mulai jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Dan pastinya juga terima kasih banyak sekali lagi. Nanti jangan lupa kita juga akan tetap komunikasi di grup ya, untuk saya kirimkan materinya. Terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya pamit langsung dari studio UBI on TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa di-capture ya semuanya. Untuk Ya, Pak. pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Muda Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Muda Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan, yang pasti juga sudah disajikan, bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat